Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan, mudah-mudahan bertambah usia kita, bertambah juga amal soleh kita, bertambah juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda orang yang bersyukur, kalau nikmatnya dia gunakan untuk taat. Semakin bertambah nikmat, semakin bertambah taat. Salah satu ciri kecelakaan, kalau bertambah nikmat, justru malah berkurang taat, bahkan bertambah maksiat. Bertambah umur, semakin jauh dari Allah. Bertambah kaya, semakin bakhil. Bertambah ilmu, semakin sombong. Ini tanda-tanda celaka. Tapi kalau tambah usia, tambah soleh, tambah harta, tambah sedekah, tambah ilmu, tambah tawadu, tambah saudara, tambah silaturahim, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang bersyukur dengan nikmat. Dan syukur itu yang pasti akan menjaga nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan pagi hari ini juga semuanya sehat walafiat, keluarganya juga selalu dijaga oleh Allah, dilindungi, dan mudah-mudahan urusannya selalu dimudahkan, rizkinya juga mudah-mudahan selalu dilancarkan, ya. Dan semoga kondisi yang saat ini semakin membaik, ya, sudah mulai menurun, ya, berita-berita tentang COVID. Mudah-mudahan semakin membaik insya Allah. Sahabat yang Allah muliakan, kalau tadi kata Dr. Rahmi, tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak sayang. Seperti itu juga hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pengetahuan kita atau ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jadi ilmu yang paling inti sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Karena tanpa ilmu ini yang dikhawatirkan terjadi munculnya orang-orang pinter tapi mohon maaf keblinger, ya. Pinter tapi keblinger. Kenapa? Karena kepintarannya tidak dibungkus dengan rasa takutnya kepada Tuhan. Karena A'udzu kepintarannya billahi minasyaitonir rajim. karena kepintarannya tidak dibungkus dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikhawatirkan jadi fitnah, ya. Jadi fitnah. Salah satu atau bukan salah satu, ayat yang pertama, perintah yang pertama yang diturunkan oleh Allah, wahyu pertama yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah belajar, Iqra, ya. Perintah membaca, perintah mencari ilmu, tanpa menyebut objek yang harus dicari ilmunya. Iqra, apa yang harus diiqra, apa yang harus dibaca, terserah.
Kalau dalam bahasa Indonesia, kita kenal ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Membaca itu termasuk kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan objek. Sehingga kalau ada kata kerja membaca, kita bakal bisa bertanya apa yang harus kita baca. Tapi Allah tidak menyebut objek apa yang harus dibaca. Sehingga muncul kaidah, kalau objeknya tidak disebut, maka semuanya jadi objek. Kalau objeknya nggak disebut secara khusus, semuanya jadi objek. Silahkan, mau baca ilmu apapun, mau baca koran, baca Quran, baca hadis, baca buku pelajaran, baca diktat, baca apapun, iqra, baca saja. Baca kepribadian orang, baca keadaan, baca keuangan, baca ekonomi, iqra, silahkan baca iqra. Tidak dibatasi apa yang harus dibaca. Perintah pertamanya adalah perintah iqra. Tapi yang paling penting dari perintah iqra ini adalah Bismi Rabbik. Bacalah dengan menyertakan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang harus juga digarisbawahi. Ini juga yang sangat penting ya. Bukan hanya sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar mencari ilmu dan menyampaikan ilmu, tapi ada penyertanya, ada pembungkusnya, Bismi Rabbik. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbik. Sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bismi Rabbik inilah yang akan mendampingi ilmu yang didapatkan, menyertai Iqra yang dilakukan, sehingga kepintarannya terbungkus dengan keimanan. Dan yang terjadi atau yang muncul nanti ketika kepintaran, ketika ilmu, ketika proses Iqra disertai dengan proses Bismi Rabbik, maka semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya juga rasa cinta kepada Allah, rasa takut yang kepada yang sudah memberikan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut, kata Allah, adalah orang yang paling berilmu. Menariknya, sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hadis Zoom ya, yang hadir di Zoom, ini karena kita pembukaan, boleh dilihat Al-Qur'annya atau di handphonenya bisa dilihat surat Fatir, surat ke-35 ya. Surat ke-35 ayat ke-28. Surat ke-35 ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Punten, mohon maaf. Kalau mendengar kata ulama, kira-kira apa yang terbayang di benak kita? Image-nya, ya, gambarannya. Apa yang terbayang di kepala kita kalau mendengar kata ulama? Mangga, silahkan yang mau ikut berpartisipasi. Ya. Mendengar kata ulama, apa yang langsung muncul di pikiran kita? Sosok seperti apa yang terbayang mendengar
kata ulama, ya, ahli ilmu. Saya pernah bertanya pertanyaan ini, dan banyak yang jawabannya ulama itu ahli syariah, ahli agama, lulusan pesantren, lulusan Timur Tengah, ya, eh, dari Mesir, dari Mekah, ahli tafsir, dan seterusnya, ahli fikih, dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu, tapi kalau melihat ayat ini, Allah menggunakan kata ulama, konteksnya ternyata berbicara tentang ilmu alam. Ilmu alam. Kalau kita lihat dari ayat 27 misalnya ya, dari ayat 27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit? Dengan hujan itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam warnanya. Ya. Dan di antara gunung-gunung, ceritanya tentang hujan, ceritanya tentang langit, ceritanya tentang buah-buahan yang turun dari hujan, ceritanya tentang gunung, ya, firmannya tentang gunung, ada yang garis putih, ada yang merah, macam-macam. Lanjut di ayat ke-28, firman tentang manusia, tentang binatang melata, tentang binatang ternak. Kemudian ditutup dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Jadi konteksnya ulama di ayat ini, Allah menyebut ulama itu ulama yang menggali ilmu tentang air, siklus air, hidrologi mungkin ya. Ulama yang mempelajari tentang buah-buahan yang tumbuh uh, dengan beraneka macam warnanya. Ulama mereka yang belajar tentang gunung, pegunungan, vulkanologi, geologi, dan seterusnya. Ulama mereka yang belajar tentang manusia, fisiknya mungkin kedokteran, ya, kejiwaannya psikolog, psikiater, hubungan sesama manusianya sosiologi, dan seterusnya. Wa minan nas waddawab. Ulama mereka yang belajar tentang hewan ternak, hewan melata, yang dengan ilmunya lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran ulama yang sebenarnya. Gambaran ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu, hadirin, hadizum, ini yang spesialis ya, yang dokter, yang apapun jurusan kita, apapun pendidikan kita, ini ulama semua. Ulama semuanya yang dengan ilmunya mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berbahaya kalau ilmu tidak dibungkus dengan ma'rifatullah. Kalau iqra'nya tidak bismi rabbik. Kalau belajarnya tidak disertai dengan belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini menguatkan apa yang sudah kita dapatkan di kampus, ya, di tempat kerja kita, atau di sekolah kita, di masa pesantren dulu, ngaji dulu, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya banyak ya. Kalau tadi di surat Fatir di ayat 27-28, kita bisa mengenal Allah lewat ciptaannya. Kita bisa mengenal Allah lewat makhluknya. Jadi kata para ulama, ilmu itu dibagi jadi tiga. Ilmu itu dibagi jadi tiga. Yang pertama, ilmu mengenal makhluk Allah. Ya, ilmu mengenal Allah lewat makhluk Allah. Yang kedua, ilmu mengenal Allah lewat perintah Allah.
Dan yang ketiga, ilmu mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tujuannya semua mengenal Allah. Kita ulangi. Mohon maaf saya nggak pakai PowerPoint. Punten, Dok. Yang pertama, ilmu mengenal Allah lewat makhluk Allah. Yang tadi di surat Fatir ya. Mengenal Allah lewat air, lewat udara, lewat tubuh manusia, lewat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah lewat bintang, galaksi, matahari dan yang ada di sekitar kita. Ini ilmu yang pertama. Ma'rifatullah dengan makhluk Allah. Mengenal Allah lewat makhluk-makhluk Allah. Yang kedua, mengenal Allah lewat perintah Allah, lewat aturan Allah, lewat ajaran Allah. Caranya bagaimana ini? Mengenal Allah dengan membaca Quran, membaca tafsirnya, membaca hadisnya, karena perintah Allah dan larangannya ada di dua ini, di Quran dan di dalam hadis. Nah, yang ketiga, ini yang jadi pembahasan kita pagi hari ini insya Allah, mengenal Allah lewat namanya dan sifatnya. Ma'rifatullah dengan asma dan sifatnya. Nah, sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin hadizum yang Allah muliakan, makhluk, kemudian perintah dan larangan, dan yang ketiga asma dan sifat. Inilah yang kemudian ulama menyebutnya ada rububiyah, ya, ada uluhiyah, ada asma dan sifat. Jadi dalam akidah dikenal ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Apa itu rububiyah? Karena ilmu tauhid itu tujuannya mengenal Allah. Rububiyah itu mengenal Allah sebagai Rabb. Rabb itu zat yang menciptakan, zat yang memberi rizki, zat yang menumbuhkan, zat yang merawat, membesarkan. Nah, ini Rabb. Kalau ilah, zat yang ngasih perintah, zat yang ngasih larangan. Mengenal Allah lewat perintahnya, mengenal Allah lewat larangannya, kaitannya nanti dengan uluhiyah Allah. Rububiyah dengan ciptaan Allah, uluhiyah dengan perintah Allah, dan yang ketiga, asma was sifat. Mengenal Allah lewat nama-namanya, lewat sifat-sifatnya. Sahabat yang Allah muliakan, kita fokus insya Allah di yang ketiga ya. Mengenal Allah lewat asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya. Tadi dalam surat Al-Hasyr, Dr. Bari sudah membacakan beberapa nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kalau seseorang ini, kalau manusia ya, punya banyak nama, punya banyak identitas, apalagi identitasnya identitas yang baik-baik, ini tanda keagungan, tanda keistimewaan. Kalau dulu zaman kerajaan di banyak gelar, nah kalau sekarang banyak gelar mungkin ya. Profesor, dokter, kemudian di belakangnya ada MPD, MSc, MAg, dan seterusnya ya. Makin banyak gelarnya, makin mentereng gelarnya, makin istimewa ya, makin takjub orang membaca melihat ini bukan sembarangan. Karena nempel satu gelar itu pasti di belakangnya ada banyak pengalaman, ada banyak pengetahuan, ada banyak
ya ada banyak perbendaharaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Mungkin pendek saja, D dengan R, titik. Tapi untuk dapat itu, perjalanan luar biasa ya. Betul ya dok ya? 6 tahun untuk dapat D dengan R. Untuk dapat 2 huruf itu. Untuk nambah 4 huruf di belakang, SP, misalnya, SPOG, perlu berapa tahun lagi. Ini kita manusia. Untuk dapat nama, untuk dapat gelar, untuk nempelkan sesuatu ke diri kita butuh usaha bertahun-tahun. Ya, bahkan gelar yang bakal kita dapat semuanya, ya. ALM, ini gelar yang butuh waktu bertahun-tahun, ya. Bahkan ada juga yang cepat mendapat gelar itu. Yang pasti, kalau kita ingin dapat sesuatu, dapat gelar sesuatu, ya, yang bukan hanya sekedar nempel nama, yang bukan hanya sekedar gelar kosong, titel kosong tanpa ada isi di belakangnya, ada sesuatu di dalamnya, kita butuh waktu bertahun-tahun. Tapi eh, untuk Allah Subhanahu wa taala ini sudah nempel di zatnya, nempel menjadi sifatnya. Contoh misalnya begini. Allah itu Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim. Allah yang Maha Penyayang. Kita menjadi sosok, jadi orang yang banyak ngasih dan penyayang, butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar. Mungkin tidak bawaan, butuh usaha, butuh perjuangan, butuh riyadhah, butuh olahraga jiwa, butuh latihan, banyak ujian untuk ngasih, tapi kita butuh tahan dulu, ngasih, tahan dulu. Penyayang, kita sayang, tapi ternyata sayang kita nggak berbalas, malah air susu dibalas air tuba, kita berhenti sayangnya, kita sayang lagi, misal, dan seterusnya. Ada perjuangan. Sampai akhirnya kemudian kita terbiasa dengan sifat kasih dan sayang. Bagi Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat itu melekat sejak awal. Melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutnya bukan lagi kata kerja, tapi sudah jadi nama, isim, dan kata sifatnya. Walillahil asma al-husna. Dan milik Allah lah asma yang baik-baik. Nah, sahabat yang Allah muliakan, kita bisa buka, enggak, silahkan dibuka. Ini ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tema kita. Berkaitan dengan mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Yang pertama, mangga, silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat ke-31. Surat Al-Baqarah ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah kemudian mengajarkan kepada Adam al-asma kullaha, semua nama-nama. Dari mulai nama barang, nama benda yang ada di surga, nama makhluk-makhluk, sampai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, semua nama-nama kullaha, semuanya. Semua nama, termasuk
Asmaul Husna juga diajarkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam di surga. Yang menarik, sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kisah ini atau ayat ini jadi pendahuluan sebelum Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi jadi pemimpin, jadi khalifah bahasa Al-Qur'annya. Jadi bekalan pertama Nabi Adam memimpin di muka bumi, Allah memberikan informasi, pengetahuan, dan ilmu kepada Nabi Adam. Dan ilmu pertama adalah ilmu asma, ilmu nama-nama. Termasuk di dalamnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal nama-nama ini, Allah muliakan Nabi Adam di atas malaikat, bahkan di atas iblis. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 31, setelah Allah mengajarkan asma kepada Nabi Adam, ada perintah dari Allah ke malaikat, usjudu li Adam. Hai malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Artinya orang yang berilmu itu sudah dimuliakan oleh Allah sejak di dalam surga. Ilmu apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam pertama kali? Ilmu asma, ilmu nama-nama. Ya, mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita. Mudah-mudahan Allah juga meninggikan derajat kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah sampaikan kita ke surganya. Sebagaimana dulu Nabi Adam dengan ilmunya Allah tinggikan derajatnya di surga. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Yang kedua, ayat yang terkait dengan Asmaul Husna di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-180. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, ini sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin, salah satu tujuan kita mengenal Asmaul Husna, kita bisa dengan tepat menggunakan Asmaul Husna dalam berdoa. Ya. Semua nama Allah itu baik, tapi ketepatan dalam menggunakan Asmaul Husna itu jauh lebih baik. Misal begini, Allah punya nama Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Kapan kita menggunakan Al-Mutakabbir ini dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita? Ini kita pelajari dalam Asmaul Husna. Kita dapatkan apa sih makna Al-Mutakabbir? Apa bentuknya dalam keseharian? Dan bagaimana menempatkan Al-Mutakabbir dalam doa-doa kita? Ya, bukan berdosa kalau kita menggunakan nama Al-Mutakabbir dalam doa, tapi ketepatan itu yang sangat penting. Kalau misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, hampir setiap halaman, kalau tidak disebut selalu, ya, hampir setiap halaman itu kita akan menemukan Asmaul Husna. Silahkan nanti kalau lagi buka Al-Quran, hampir di setiap halaman ada Asmaul Husna. Dan biasanya jadi penutup ayat. Jadi penutup ayat.
setiap ada Asmaul Husna di satu ayat, pasti ada kaitannya dengan ayat yang sedang kita baca. Misal contoh begini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berfirman tentang dosa, kesalahan, ya, biasanya ujung ayatnya itu Al-Ghafur Ar-Rahim, At-Tawwab Ar-Rahim, Ghafuran Rahima. Ya. Itu artinya Asmaul Husna yang Allah sebutkan sebagai obat dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Bahkan, ini salah satu contoh. Allah Maha Pengampun, Asmaul Husnanya saja di dalam Al-Quran ada 3. Ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Ghafir, kalau dosanya sekali dan nggak diteruskan. Ghafir. Ghafur, kalau dosanya banyak, ya, maka Allah Ghafur. Ghaffar, itu kalau dosanya dosa besar sekali, maka Allah Maha Pengampun. Intinya dalam berbagai keadaan Allah Maha Pengampun. Mau kecil, mau besar, mau sekali, mau berkali-kali, Allah bisa ampuni. Dan ayatnya atau Asmaul Husna-nya juga tidak sama semua bentuknya, ya. Kadang Ghafurun, kadang Ghafuran, kadang Ghaffaran, kadang Ghafir. Ini contoh saja sebagai mukaddimah. Contoh lagi misalnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara tentang hukuman, sanksi, ya, atau jinayat untuk orang-orang yang berbuat kriminal. Tidak jarang Asmaul Husna yang disebut oleh Allah Azizun Hakim. Allah Maha Aziz, Aziz Allah Maha Perkasa, Allah Maha memiliki izzah, Hakim, dan Allah Maha Bijaksana. Dalam membuat aturan, Allah perkasa untuk memaksa, atau Allah perkasa untuk membuat peraturan di dunia untuk makhluknya, dan Allah Maha Bijaksana. Karena kadang keperkasaan itu tidak dibalut dengan kebijaksanaan. Dia mampu untuk bikin aturan semena-mena, kalau manusia, ya. Tapi kurang bijaksana akhirnya. Kalau Allah Aziz, Hakim, dan seterusnya. Maka nanti kalau kita sedang baca Al-Quran, kemudian menemukan Asmaul Husna, oh ini ada Asmaul Husna nih, 1 dari 90, atau biasanya disebutnya itu duet, ya. Disebut 2 Asmaul Husna berdampingan. Oh ini ada Asmaul Husna nih. Kita baca ayatnya, oh ternyata Asmaul Husna ini kaitannya dengan kondisi seperti ini. Contoh misalnya tadi, ayat yang kita baca, ya, surat tadi surat apa? Al-Hasyr, ya, surat Al-Hasyr. Dr. Bari membaca, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah yusabbihu lahu. Yusabbihu lahu itu artinya bertasbih. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa maknanya? Salah satu maknanya, salah satu hikmahnya, keperkasaan dan kebijaksanaan Allah inilah yang kemudian menjadi sebab Allah atau semua makhluk Allah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara dosa, biasanya Ghafurun Rahim. Kalau bicara peraturan, keagungan, Azizun Hakim. Kalau bicara tentang pengetahuan yang baru, Wahwal Alimul Hakim.
dan dialah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, kita kembali ke surat Al-A'raf ayat 180. Sahabat Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketepatan memilih nama untuk berdoa itu juga penting. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tepat. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberi clue kepada kita, pelajaran untuk kita, Asmaul Husna yang mana yang ditempatkan di ayat yang mana. Asmaul Husna tentang peraturan ini, Asmaul Husna tentang dosa ini, dan seterusnya. Sehingga kalau kita sedang merasa kotor, maka Asmaul Husna yang kita gunakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Ghafur. Ya. Kalau kita sedang butuh ya, tambahan rizki, atau kita sedang kepepet misalnya, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Tujuan kita mengenal Asma'ul Husna selain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, fad'uuhu biha. Kita mengenal Asma'ul Husna yang mana yang tepat untuk kita gunakan dalam berdoa. Dampaknya apa? Boleh jadi, yang dalam hadis Rasulullah menegaskan, ada Asma'ul Husna yang kalau kita menggunakannya dalam doa, maka Allah akan memberikan pengabulannya dengan segera. Ya. Ada namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dan ya, ada banyak pendapat mana nama Allah yang paling agung. Tapi yang saya pegang, semua nama Allah itu agung. Yang paling agung adalah yang paling tepat untuk kita gunakan saat berdoa. Kita lanjut surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Kata Allah, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Tinggalkanlah mereka yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Apa maksudnya? Menyimpang, menyebut nama Allah. Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, contoh misalnya begini. Allah punya nama Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Allah Maha melihat. Nah, seperti apa Allah melihat? Kaifiatnya, haunya, dan alat apa yang Allah gunakan untuk melihat. Kalau kita kaitkan ke kita ya, berkaca ke diri sendiri. Bagaimana manusia melihat? Oh, manusia melihat karena punya alat namanya mata. Ada cahaya, kemudian cahaya ke benda, dari benda kemudian merambat ke mata, mata kemudian ke otak, diolah di otak, oh itu HP yang sedang dilihat, dan seterusnya. Nah, bagaimana Allah melihat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan nyerempet nanti ke ilhad dalam Asmaul Husna. Karena pertanyaan bagaimana itu tidak relevan kalau ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Maha mendengar. Tapi bagaimana cara Allah mendengar? Hanya Allah yang tahu. Hakikatnya, kaifiyatnya, alatnya, caranya tentu berbeda ya dengan kita manusia. Ini di ayat yang lain Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama seperti makhluknya. Tapi di saat yang sama ayat itu kemudian ditutup dengan Asmaul Husna, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi makna dari ilhad atau menyimpang
dalam memahami Asmaul Husna, kalau Asmaul Husna, nama-nama Allah, kemudian dimaknai seperti kita manusia. Nah, ini yang tidak benar. Contoh, ya. Allah punya nama Al-Mutakabbir. Apa itu Al-Mutakabbir? Kalau dilekatkan ke manusia, mutakabbir kalau kita lihat dalam kamus, mutakabbir itu artinya sombong. Orang yang sombong, orang yang takabur, pelakunya disebut mutakabbir. Kalau manusia mutakabbir, itu jelek. Jelek. Tapi kalau Allah punya nama yang baik, dan namanya itu adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu Asmaul Husna untuk Allah. Al-Mutakabbir itu nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyimpangan terjadi kalau menggambarkan Asmaul Husna seperti manusia. Jadi apa namanya? Ya, Al-Mutakabbir, Allah yang maha berhak untuk merasa besar dari kata kabir. Kemudian kita melihatnya dari sisi kita sebagai manusia. Kok mutakabir baik? Kok mutakabir itu husna? Kok mutakabir itu istimewa? Bukannya mutakabir itu jelek. Karena melihatnya dari sisi kita. Atau seperti tadi, Allah maha mendengar. Apa saja yang bisa didengar oleh Allah. Kan kalau manusia mendengar itu terbatas. 20 sampai berapa? 20.000 Hz misalnya. Di bawah 20 Hz nggak bisa dengar, di atas 20.000 Hz juga nggak bisa dengar. Kalau Allah bagaimana as-sami'nya? Jangan samakan sami'nya Allah dengan mendengarnya manusia. Karena ada keterbatasan. Ilhad, penyimpangan terjadi kalau, ini yang pertama ya, bentuk penyimpangan itu. Kalau menganalogikan atau menyamakan Asmaul Husna dengan manusia. Kalau untuk pendekatan bisa-bisa saja. Contoh untuk pendekatan begini misalnya. Ini punten ya, karena kita Asmaul Husna secara keseluruhan, jadi kita nyomot kadang Asmaul Husna ini, kadang Asmaul Husna itu, gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya panitia ingin kita menggali, membahas, mendalami satu persatu Asmaul Husna, ini pasti jauh lebih baik. Contoh misalnya ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Kalau untuk pendekatan lewat manusia, pemahamannya lewat manusia, bukan menyamakan dengan manusia, itu boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggunakannya. Ceritanya begini. Ada ibu gendong bayi. Siang hari, sedang musim panas di Madinah. Bayangkan panasnya, bayangkan kota Madinahnya, bayangkan siang harinya. Kemudian ibu ini menutup wajah bayinya dan jalan di depan Rasulullah dan para sahabat. Kata Nabi begini, hai para sahabat, mungkin nggak ibu itu melempar bayinya ke dalam api? Mungkin nggak kalau bayinya dilempar ke dalam api? Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, nggak mungkin. Bukan ke senter apa ya? Kena cahaya matahari saja dilindungi. Ya, dari panasnya cuaca siang hari saja dia dilindungi. Nggak mungkin ibunya itu melemparkan anaknya ke dalam api. Ibunya pasti sayang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lallahu arhamu lallahu arhamu bikum min ummin liwaladiha. Sungguh Allah itu lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Ini kan pendekatan memaknai Allah yang maha penyayang.
Bagaimana pendekatan yang dilakukan? Tuh lihat, seorang ibu itu saking sayang kepada anaknya, nggak mungkin ibunya ngelemparin ke dalam api, kepanasan saja anaknya itu dilindungi. Seperti itu juga, nggak mungkin Allah itu pengen melemparkan manusia ke dalam neraka. Jadi kalau ada manusia yang masuk ke dalam api neraka, itu bukan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Allah inginkan manusia itu bahagia. Yang Allah inginkan manusia itu semua masuk surga. Yang Allah inginkan manusia itu semuanya nggak sengsara di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau ada anak yang sengsara, yang celaka, itu bukan karena keinginan orang tuanya. Hati kecil orang tua pasti ingin anaknya itu bahagia. Jadi kalau untuk pendekatan boleh-boleh saja. Tapi kalau menyamakan, oh seperti itu ya sayangnya Allah tuh ke manusia. Oh seperti ibu ke anak, bukan seperti. Bukan sama ya. Tapi kalau pendekatan boleh. Mudah-mudahan bisa dimaknai. Nah, yulhidun yang pertama, penyimpangan yang pertama kalau menyamakan nama Allah dengan nama manusia. Ayah aja ke sana pakai motor. Nah, contoh lagi misalnya. Ini Asmaul Husna As-Sami'. Allah yang maha mendengar. Kalau kita mendengar itu 20 sampai 20 ribu Hz. Bahkan kalau kita ya orang sedang berbicara di Zoom misalnya seperti ini, kemudian di mute. Sudah nggak kedengeran. Sudah nggak kedengeran. Sudah apa namanya? Ya sudah, padahal dia bicara. Dia bicara 20 sampai 20 ribu Hz, tapi karena di mute nggak kedengeran lagi. Ini ada cerita As-Sami yang begitu luar biasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu, orang istri, curhat ke Rasulullah tentang suaminya. Kata wanita ini, kata sahabiah ini, ya Rasulullah, saya mau curhat tentang suami saya. Suami saya itu cuek. Suami saya meninggalkan saya. Saya udah lama nggak disentuh. Bahkan suami saya bilang begini, kamu tuh sudah seperti ibu saya. Maksudnya, saya nggak mungkinlah menggauli ibu sendiri. Nah, kamu tuh sudah seperti ibu saya. Punggungmu seperti punggung ibu saya. Istilahnya, redaksinya begitu. Ya Rasulullah, sementara saya punya anak-anak. Kalau anak saya diurus sama bapaknya, nggak akan keurus, nggak bisa ngurus. Kalau anak saya diurus sama ibunya, mereka lapar. Ya, dengan bapaknya bor'u, dengan ibunya ja'u. Dengan bapaknya nggak keurus, dengan ibunya bakal kelaparan. Karena saya nggak punya penghasilan. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Curhat tadi, itu terjadi di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Curhatnya di rumah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, saya nggak bisa dengar. Ini Khawlah yang curhatnya, wanita yang curhatnya, itu ngomong apa sih? Karena suaranya sangat pelan. Bisik-bisik gitu. Sementara Siti Aisyah ada di ruangan yang lain, nggak bisa dengar. Satu rumah, tapi nggak bisa dengar. Setelah Khawlah curhat, Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, malaikat Jibril turun. Merespon curhatannya Khawlah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya. Ada surat di Al-Quran namanya surat wanita curhat. Surat wanita yang mengadu. Surat wanita yang curhat. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti insya Allah dapat hadiah dari Dr. Rahmi. Hadiahnya katanya umroh. Betul ya dok ya? Ada surat di Al-Quran namanya surat wanita curhat. Surat yang turun tadi. Khawlah yang curhat tentang suaminya. Dan ayat pertamanya itu luar biasa. Nama suratnya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Alhamdulillah, tuh ada yang bisa jawab. Dokter Uus ya. Mangga nanti minta ke Dokter Rahmi hadiah.
Pak Uus, Masya Allah. Nanti kita japrian, Pak Uus. Tadi Jabril. Nah, sahabat yang Allah muliakan, di ayat pertama surat Al-Mujadilah, Allah mengulang sampai 3 kali mendengar, mendengar, mendengar. Di surat Al-Mujadilah, ya, juz ke-28, surat pertama, juz ke-28, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allah. 1. Qad sami'a. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u. Kalau tadi sami'a. Yang ini yasma'u. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Ya. Sami'a, yasma'u, sami'un. Telah mendengar, sedang mendengar, dan maha mendengar. Saat malaikat Jibril turun membacakan surat Al-Mujadilah, disampaikan oleh Rasulullah ke orang rumah, ke Khawlah, dan ke semua sahabat. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Subhanalladzi wasi'a sam'uhu. Maha suci Allah yang begitu luas pendengarannya. Saya satu rumah dengan Rasulullah nggak bisa dengar apa curhatan Khawlah. Tapi Allah di atas singgasananya, tapi Allah ya mendengar semua kata-kata Khawlah binti Sa'labah. Ini bentuk dari yulhidun kalau menyamakan Asmaul Husna dengan manusia. Oh, manusia kan mendengar begini, berarti kalau manusia mendengar itu kan butuh alat. Alatnya telinga. Kalau Allah alatnya apa? Nah, nggak relevan kalau itu ditanyakan. Oh, kalau manusia melihat kan dalam cahaya atau dengan dengan teknologi panas ya, indera panas misalnya. Kalau Allah gimana cara melihatnya? Itu pertanyaan yang tidak relevan. Khawatir kemudian masuk ke dalam penyimpangan dalam Asmaul Husna. Ini yang pertama. Yang kedua bentuk dari ilhad. Kalau kemudian menafikan, menegasikan Asmaul Husna itu sendiri. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala tadi As-Sami'. Allah Maha mendengar. Ya Allah Maha mendengar tapi dinafikan, ya enggak seperti manusia, Allah enggak Maha mendengar. Itu juga termasuk menegasikan Asmaul Husna, termasuk penyimpangan dalam Asmaul Husna. Jadi enggak percaya sama sekali dengan Asmaul Husna. Masa sih Allah Al-Mutakabbir? Masa sih Allah itu Al-Qahhar? Al-Qahhar, yang Maha bisa memaksa. Masa sih Allah itu Al-Muntaqim, yang Maha bisa membalas, Masa sih? Enggak mungkin lah Allah seperti itu. Namanya ada, tapi memaknainya jangan seperti memaknai manusia. Jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri mungkin ya. Ini bentuk penyimpangan. Ekstrim kanan, dia percaya Allah punya Asmaul Husna, tapi menyamakannya seperti kemampuan manusia. Ekstrim seberangnya, nggak mungkin Allah punya Asmaul Husna seperti itu. Nggak mungkin Allah punya Al-Muntaqim, Al-Qahhar, Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah, sahabat yang Allah muliakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebelum kita lanjut ke surat-surat yang berikutnya, ada 3 surat lagi ya, tentang Asmaul Husna ini. Para ulama kemudian membagi Asmaul Husna yang kita kenal ada 99 ya, walaupun selain itu juga ada. Tapi yang kita kenal ada 99.
apa tadi yang saya sampaikan? Oh iya, para ulama ya. Para ulama membagi 99 Asmaul Husna itu jadi 3 bagian. Jadi 3 kelompok Asmaul Husna. Ini yang membaginya para ulama. Ada namanya, ini karena mirip-mirip, harus agak fokus. Yang pertama ada Ismul Jamal. Yang kedua Ismul Kamal. Yang ketiga Ismul Jalal. Jamal, Jalal, Kamal. Jalal, Jamal, Kamal. Jamal artinya indah. Indah. Ismul Jamal, Jamal, Jalal, Kamal. Jamal itu nama Allah yang indah-indah. Nama yang kalau kita pelajari menumbuhkan harapan. Nama yang kalau kita pelajari kita ingin minta dari Allah apa yang Allah miliki itu. Contoh misalnya, Allah Maha Pengasih. Indah. Kita pengen kecipratan keindahan Allah. Kita ingin bisa jadi orang yang banyak ngasih. Jamal, Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Kita berharap sayangnya Allah. Dan kita juga pengen jadi penyayang seperti itu. Allah As-Sabur. Allah Maha Penyabar. Kita pengen bisa bersabar. Ya, dapat kecipratan dari sabarnya. Dan kita juga meleleh dengan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih umur, tapi setelah itu Allah juga yang banyak dizolimi, Allah yang banyak diduakan, Allah yang banyak ditinggalkan. Tapi Allah nggak pernah berhenti untuk memberi rizki. Bahkan di saat orang bermaksiat, di tempat yang sepi, dia kunci pintunya, di kamar sendiri, siapa yang kasih udara lewat celah-celah pintu yang dia tutup tadi? Karena kalau Allah mau, bisa saja. Ini sedang melanggar perintah Allah, sedang bermaksiat, cabut udaranya. Bahkan cabut nyawanya. Tapi saking sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksiat sekalipun masih tetap Allah kasih nikmatnya. Sobur. Ini Ismul Jamal. Ya. Yang membuat kita itu meleleh, senang, berharap, dan kita ingin kecipratan. Kita ingin kepoles dengan nama itu. Kita ingin tersibghah dengan nama itu. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Dan siapa yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dicelup dengan celupan Allah. Ini Ismul Jamal. As-Sabur, Asy-Syakur, Ar-Ra'uf, At-Tawwab, Al-Ghafur. Yang membuat kita berharap. Yang kedua. Silakan. Yang kedua, Ismul Jalal. Kalau Jamal yang membuat kita berharap, kalau Jalal yang membuat kita berlindung. Al-Muntaqim. Allah yang maha mampu untuk membalas. Ini membuat kita jadi waspada. Kalau zolim ke orang lain, Allah bisa balas kita. Kalau kita jahat ke orang lain, Allah bisa balas kita. Al-Muntaqim. Ya, membuat kita jadi waspada, mawas diri. Al-Jabbar. Al-Aziz. Al-Mutakabbir. Dan seterusnya. Ini Ismul Jalal. Yang satu Jamal menumbuhkan rasa harap. Jalal menumbuhkan rasa takut. Menumbuhkan rasa waspada kita. Sehingga seimbang. Bukan hanya berharap. Karena kalau berharap tanpa ada rasa takut, ini orang akan cenderung manusia itu kalau terlalu ekstrim di satu sisi, akan kebablasan. Ya. Tenang, Allah kan Maha Pengampun. Tapi lupa kalau Allah juga Maha Muntaqim, Maha membalas, Maha mampu membalas semua perbuatan kita. Allah memang punya surga dan surganya itu bertingkat-tingkat, tapi jangan lupa Allah juga punya
punya neraka. Keseimbangan inilah yang mesti dimiliki oleh kita. Jamal, jalal. Nah, yang berikutnya kamal. Kamal itu yang sempurna, ya. Yang biasanya disebut berpasangan. Al-awwal, al-akhir. Yang maha pertama dan yang maha terakhir. Yang pertama tak ada yang mendahuluinya, yang terakhir yang tidak ada setelahnya. Al-zahir, al-batin. Yang maha nampak dan yang maha tersembunyi. Al-muhyi, al-mumit. Yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Ya. Al-qabid, al-basit. Yang maha menggenggam dan yang maha membentangkan. Al-khafid, ar-rafi'. Yang merendahkan dan yang meninggikan. Ini kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mematikan, tidak menghidupkan. Bukan hanya mengangkat, tidak merendahkan, tapi lengkap semuanya. Jamal, jalal, dan kamal. Nah, sahabat yang Allah muliakan, kita lanjut ke surat-surat yang terkait dengan Asmaul Husna, ya. Yang pertama Asmaul Husna tadi di surat Al-Baqarah ayat 31, kemudian yang kedua di surat Al-A'raf ayat 180. Yang ketiga kita lanjut ke surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-110. 110. Surat ke-17 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah aw ud'ur rahman. Panggillah Allah atau panggil Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kau panggil, apapun yang kau gunakan, Allah atau Ar-Rahman, Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Dan kalau berdoa atau kalau sholat, jangan terlalu keras-keras suaranya dan jangan terlalu pelan suaranya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Sedang-sedang saja, tengah-tengah saja. Jadi kalau Abu Bakar lagi sholat, itu nggak kedengeran suaranya, pelan sekali. Kalau Umar lagi sholat, kenceng sekali. Gitu ya. Hingga kata Allah, pertengahan saja suaranya. Nggak usah teriak-teriak, dan nggak usah juga bisik-bisik terlalu pelan. Al-Isra ayat 110. Kemudian surat Toha yang keempat ayat ke-8. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah tidak ada Tuhan selainnya, dia Allah memiliki asma'ul husna. Dan yang terakhir tadi surat yang dibaca Dr. Bari, ya, surat Al-Hasyr ayat ke-24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Asmaul Husna ini selain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga Asmaul Husna ini jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menjanjikan orang yang bisa bahasanya bukan menghafal. Hadisnya begini. Innalillah, sesungguhnya Allah memiliki 99 asmaul husna. 100 dikurang 1. Redaksinya begitu. 100 dikurang. Allah punya 99 asmaul husna, 100 dikurang 1. Kenapa harus ada tambahan 100 dikurang 1? Ya untuk penegasan saja. 99 itu bukan sekedar
jumlah yang banyak, tapi memang angkanya 100 dikurangi 1. Kemudian kata Nabi begini, "Faman ahsaha dakhalal jannah." Hadis ini seringkali terjemahannya, barang siapa yang menghafalnya, maka masuk surga. Seringkali diterjemahkan ahsoha, itu menghafalnya. Padahal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ahsoha itu bukan sekedar menghafal Asmaul Husna. Ya. Tapi ahsoha adalah, kita tahu Asmaul Husna yang 99, dan kita juga bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang Asmaul Husna tadi. Itu makna ahsoha. Kalau kalau eh, apa namanya, bahasa kamusnya, ahso itu artinya mensurvei. Survei, kuesioner dalam bahasa Arab itu ihso. Ihso. Jadi misal begini, dia melihat langit. Asmaul Husna mana yang dia ingat kalau dia sedang melihat langit? Setiap kali dia melihat sesuatu, selalu yang dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dan tepat Asmaul Husna mana yang dia lihat. Misal, kita lihat ada orang, kita kenal orang zalim, dan sekarang dia dapat balasannya. Tuh, lihat. Al-Muntakim, yang sudah memberikan balasannya. Langsung gitunya. Setiap kali melihat sesuatu atau peristiwa, yang kita ingat Asmaul Husna. Kita lihat ada orang yang begitu tenang menghadapi cercaan, ejekan, dihina, dirosting, dibully, tenang gitu. Itu luar biasa. Allah sudah ngasih kesabaran ke orang tersebut. As-sabur. Tuh lihat, ada orang yang santun, ya, tenang, pembawaannya kalem. Apa yang pertama kali kita lihat? Al-Halim. Nih, dia tersibghoh, tersepuh dengan halimnya Allah, dengan kesantunan, dengan ketenangannya Allah. Ada, kita lihat hewan, ya, atau kita sedang operasi, kita lihat jantung, kita lihat perut, kita lihat telinga. Al-Khaliq mengingatkan kita kepada Allah yang Maha Pencipta. Dan seterusnya. Melihat peristiwa ada seorang ibu yang begitu luar biasa, sudah sudah dimaki-maki sama anaknya, tapi ibunya dengan kesabaran memaafkan anaknya. Nah, nggak apa-apa. Saya maafkan, ibu maafkan. Kita melihat peristiwa itu, kita langsung ingat, luar biasa. At-Tawwab, Ar-Ra'uf, Al-Ghafur. Seorang ibu saja begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna menghafal Asmaul Husna yang sesungguhnya. Bukan, walaupun bagus kita hafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan seterusnya. Itu bagus. Tapi itu baru setengah perjalanan. Karena yang disebut oleh Rasulullah jadi sebab dan jalan kita masuk surga adalah al-ihsa, bukan al-hifz. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa mensurveinya, maka itu jadi jalan dia masuk surga. Kita lihat ada orang ganteng misalnya. Dan wajahnya beda-beda. Ada 10 orang ganteng, orang cantik, wajahnya beda-beda. Apa yang kita ingat? Luar biasa. Allah Al-Musawwir. Allah yang maha memberi rupa. Bisa berbeda-beda rupa orang, bahkan lahir dari satu rahim. Lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama, tapi mukanya beda-beda. Kita lihat 2 anak kembar, Al-Musawwir, luar biasa. Allah, Allah, Allah. Asmaul Husna, setiap kali dia melihat satu peristiwa, satu kejadian, satu benda, itulah makna faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal Asmaul Husna, mensurveinya, menerapkannya dalam keseharian, maka orang tersebut akan masuk surga. Sahabat yang Allah muliakan, ini sekilas, secuil pendahuluan tentang mengenal Allah lewat Asmaul Husna.
sebagai satu dari 3 bagian, 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat makhluknya, rububiyah Allah, lewat perintahnya, uluhiyah Allah, dan lewat Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan karena sebentar lagi azan maghrib ya. Sebentar lagi buka puasa. Mangga saya kembalikan ke moderator Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Nggak tahu yang mana yang mau dibikin resume Ustaz. Begitu banyak yang menohok rasanya, yang pas, yang jadi izin nih Ustaz. Nah, izin nih untuk kita menghangatkan suasana dan kita cek kehadiran dan keaktifan ini. Karena salah satu aktivitas juga pengajar juga nih Ustaz. Jadi penasaran nih ceritanya, yang dengerin online-nya beneran dengerin nggak? Hadi Zoom-nya ya, Masya Allah, dapat kosakata baru nih kita, teman. Baik, coba ya kita siap-siap dulu peserta, silahkan. Kita coba angkat tapi cuma satu responder nih ceritanya, satu responden aja nih, kesepakatan dari tim panitia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya dulu bisa mikir dulu. Kalau orangnya dulu boleh nggak ya Ustadz ya? Kira-kira boleh ya? Siapa yang bersedia? Masya Allah. Baik, kira-kira di antara sahabat, kerabat di sini ada yang mau coba jadi responden nggak? Tapi kayaknya yang udah dapet oleh-oleh dipospon dulu. Mau nggak, Tafadol? Silahkan. Ada dia. Oh, tapi nggak jadi mundur deh. Padahal yang bersiap yang udah dapat tadi, yang udah dapat cirian. Umrohnya kayaknya dari Ustadz Ihsan ya, Pak Uus ya. Saya belum sanggup ini yang di Mekah ya. Masya Allah. Yang ketua yayasan beliau. Tapi kalau ketua yayasan kami ada lagi. Masya Allah. Baik, karena masih deg-degan, kalau gitu kita coba angkat dulu deh. Apa sih ceritanya, kuisnya gitu. Dari sekian banyak yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan barusan, Ustadz Nur Ihsan Junullah, Insya Allah. Ini kira-kira ada yang bisa bantu bikin resume atau reviewnya 3 poin aja. Silahkan. Dihitung mundur ya. 5, 4, 3. Kok yang deg-degan aku ya? 2. Deg-degan takut nggak ada atau yang... mau ditunjuk? Deg-degan takut nggak ada yang jawab, Ustaz. Betul. 2. Mungkin disampaikan Rami 1. ada hadiah dari panitia gitu ya. Ya, insya Allah akan ada door hadiah prize dari atas nama Dr. Eko Saputra, spesialis jantung dan pembuluh. Mungkin nanti akan dapat pelatihan khusus jantung gitu ya dari narasumbernya. Insya Allah akan dapat paket, insya Allah. Sudah ada di antara peserta kita saat ini yang pernah mendapatkan, tapi nggak boleh ya, kalau ditunjukin mah nggak jadi door prize. Nanti hadiah pintu. Mangga silahkan. Kalau nggak ditunjuk panitia nih. Belum ada yang raise hand. Aja Dokter Ahmi. Gimana dokter ini? Ditunjuk aja? Ada di chat. Oh ada. Wah Masya Allah. Wah ini saudara dekat juga ini. Bu udah mangga. Bersedia bersuara? 3 poin minimal. Pakai suara ya? Ustadz Ihsan kenal juga. Alhamdulillah. Nah, masing-masing membawa bayi atau balitanya ini sepertinya. Baik, enggak Bu udah. Ini ya, apa namanya, bahwa dalam melihat segala sesuatu sebetulnya kita bisa tadi ya meneropong dari sudut pandang sifat-sifat Allah ya, dalam rangka ma'rifatullah. Karena seluruh af'al yang ada yang kita lihat di dunia ini sebetulnya sedang memperlihatkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu tadi ya mungkin kita lihat seorang ibu yang punya rahim, Allah itu Maha Penyayang gitu ya. Kemudian ada Talia yang sabar itu, Allah itu Maha Sabar seperti itu. Dan mungkin sifatnya kita lihat di dunia ini yang baik-baik juga itu sangat sedikit begitu ya. Tapi hal-hal yang memang mungkin menurut kita tidak baik, nggak kita sukai pun sebetulnya
Allah mampu melakukan itu semua pada memang hal-hal yang tidak Allah sukai. Gitu ya, apalagi ya. Ma'rifatullah sih sebetulnya ya, dalam rangka ya kita kenal sama Allah melalui nama-nama Allah Udah yang 3 poin belum ya, Bun? disebutkan. Baru 1. Oh, baru 1. Oh, belum lulus. Terus Coba itu ya ada yang tambah 2. sifat-sifat Allah itu terbagi jadi 3 bagian besar ya, Jamal, Jalal, dan Kamal. Jamal itu keindahan, Jalal itu kekuasaan begitu, dan Kamal itu kesempurnaan. Itu poin kedua. 2. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Kalau dibantu nih Ayatnya hadiahnya aja bagi boleh 2 nih, Bu. mungkin, Bun. Kenapa? Kalau dibantu Masya Allah, hadiahnya dia bagi bagi 2 ya. 2. Dirobek nanti atau digunting, Bagi 2. Ustaz. Ya nggak apa-apa lah. 3 cara mengenal Allah tadi mungkin gitu. Betul. Nah, 3 cara mengenal Allah, mangga. Silakan. 3 cara mengenal. satu melalui apa? Duka melalui Yang rububiyah, ilahiyah, dan asma wa sifat ya. Betul. Ya, betul. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Dibantu sama Dr. Eko. Alhamdulillah, Insya Allah. Itu yang nomor berapa, Bun? Itu Nomor dibantu 7? ya. Ya. Kenapa? Per 5 iya. Sudah minta di. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini barusan psikolog kita ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Cukup bikin deg-degan ya. Bikin deg-degan dari yang bertanya maupun yang menjawab. Baik, selanjutnya kita coba teman-teman kita coba masuk ke sesi foto dulu mungkin ya sebelum semakin kusut penampakannya. Bagaimana kalau kita coba on cam dulu? Tahan senyum saja, mungkin tidak perlu menahan perut ya, karena alhamdulillah tidak tampak bagian bawah. Kalau tampak bertemu mungkin kita nggak pernah tahu ya, belum pernah tahu. Baik, insya Allah dari tim dokumentasi akan bersiap. Yuk di on dulu semuanya, silahkan. Kita ada 2 halaman ya. Ini masih banyak yang videonya belum on, mungkin karena pagi-pagi kali ya. Oke, kita mulai. Bismillah. 1, 2, 3. 1. Lalu yang kedua. 1, 2, 3. Ya, insya Allah udah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jazakillah khair kepada Dr. Nofli ya, Dr. Isti, spesialis radiologi dari Lampung. Insya Allah, alhamdulillah ya kita memang dari Sabang sampai Merauke, dari titik 0 sampai titik tak terhingga ya, utara, selatan, barat, timur. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita coba. Kalau mau bilang diskusi kurang tepat mungkin ya, karena kalau diskusi itu mungkin kalau sejajar. Jadi kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, mungkin ada di antara peserta kita yang akan menyampaikan pertanyaannya secara langsung, disilakan. Boleh langsung unmute, boleh. Kayaknya deg-degan lagi nih Ustaz. Deg-degan bisa jawab atau deg-degan bisa nanya? Alhamdulillah deg-degan. Kalau nggak deg-degan mati dok. nanti ya. Biasanya Dokter Eko suka nggak tahan mau nanya ini. Sambil nunggu yang Kita lain. coba tunggu bertanya, yang lain ya. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kok. Jazakallah khair. Kang Abe, nah bertemu lagi ya. Alhamdulillah setelah 1 bulan. Nah, berkaitan dengan judul kita, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Biasanya kalau setelah kenalan itu rasanya kalau lebih afdol itu kan kalau ketemu ya, Kang ya.
Nah, kan di dalam Al-Quran itu eh, ada beberapa ayat, tapi saya juga tidak hafal, Kang. Itu Allah menjanjikan kita umatnya itu akan bertemu dengan Allah ya. Nah, akan bertemu dengan dan bisa melihat wajah Allah gitu. Nah, jadi itu janji Allah. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan itu pertama, apakah semua umat kita, umat yang golongan yang masuk ke dalam surga itu semua akan bertemu dengan wajah Allah itu dari surga yang derajatnya paling rendah atau hanya derajat yang paling atas. Nah, yang kedua, di saat kita di padang mahsyar itu sebenarnya kita apakah sudah akan ada janji akan bertemu dengan wajah Allah itu. Terima kasih Kang Abe atas jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, turnuhun Dok. Tanyaan yang bagus. Kalau kata Ibnul Qayyim, ya, kata beliau begini, pertemuan dengan Allah itu yang paling spesial di akhirat. Karena yang paling spesial di dunia adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta pasti berharap pertemuan. Orang yang cinta pasti rindu. Dan orang yang rindu, yang dia inginkan perjumpaan, bertatap wajah, bertemu muka. Hingga yang paling ditunggu-tunggu di akhirat nanti, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endingnya adalah bertemu dengan Allah. Masuk surga itu jalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di hadis tentang bertemu dengan Allah, kata Nabi, setelah semua penghuni surga itu masuk surga, mereka bersenang-senang ya dengan semua kenikmatan, sampai akhirnya Allah bertanya, semuanya sudah dapat kenikmatan yang diinginkan, sudah ya Rabb, sudah ya Rabb. Tinggal satu yang belum. Semuanya sudah ya. Mungkin ada yang pengen istana, ada yang pengen mobil mewah dan seterusnya, semuanya sudah dapat. Satu yang belum. Kami ingin melihatmu. Kami ingin menatapmu. Saat itu juga Allah kemudian menyingkapkan untuk pertama kalinya ditatap oleh ahli surga. Dilihat oleh ahli surga. Itu artinya sebelum orang-orang masuk surga, tidak ada yang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang melihat. Tentu jangan bayangkan wajah kali lagi. Kalau kita bicara tentang Allah, ya pendekatan boleh, tapi penyamaan jangan. Jangan bayangkan wajah Allah seperti wajah manusia, ya. Wajah yang sempurna tentunya. Jadi sebelum itu, termasuk waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ya. Beliau naik ke Sidratul Muntaha, beliau kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perjumpaan itu bukan berarti Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia melihat ketika di surga nanti. Di hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah, waktu ditanya, kata Nabi, "Anna li arah." Bagaimana saya mampu melihatnya? Nur, di mana-mana ada cahaya. Di mana-mana ada cahaya. Tapi kalau di surga, kata Nabi, kita bisa melihat Allah, ini pendekatannya, pendekatan nubuwah. Seperti kita bisa melihat bulan purnama di malam hari. Jelas gitu ya, clear melihatnya. Tapi kalau Nabi di Isra Mi'raj, anna li arah, nur, nggak bisa melihat cahaya ada di mana-mana. Pun demikian, waktu kita di padang mahsyar, berjumpa, tapi nggak melihat saking terhijab dengan cahaya-cahaya tadi. Memang Allah ada di padang mahsyar untuk menyidang, ya, untuk menghisab, untuk menimbang yaumul mizan dan seterusnya. Tapi yang
atau momen yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti setelah masuk surga. Nah, pertanyaannya, apakah semua ahli surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Kalau penghuni surga Firdaus, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Ini surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa, surga yang paling bagus, surga yang paling mahal, surga Firdaus yang atapnya itu langsung singgasana Allah Subhanahu wa taala, langsung melihat Allah. Nah, di bawahnya ini mungkin pendekatan saja ya. Kalau melihat wajahnya Dr. Eko sebagai ketua kamus, itu hanya pengurus-pengurus utama. Nah, setiap waktu, setiap saat bisa melihat wajah beliau. Tapi seperti saya, seperti kita-kita ini yang jauh, ya sesekali saja kalau ada acara Pak Dr. Eko bikin acara, kita bisa melihat wajah Dr. Eko. Oh ini, selesai acara sudah nggak bisa melihat lagi. Jadi perumpamaan tingkatan surga seperti manusia hari ini di dunia. Hanya orang yang ada di lingkaran terdekat, di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa setiap saat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Dr. Eko. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Kang. Ya. Alhamdulillah pencerahan pagi ini ya, Kang ya. Bikin Ya, deg-degan ini. Betul. Jadi memang saya mungkin juga dicerahkan bahwa surga itu ternyata ada beberapa tingkat itu ya Kang ya, karena kita selama ini pengen masuk surga tapi lupa ternyata surga itu ada beberapa tingkat, jadi ada doa berikutnya semoga kita ada di tingkat yang teratas gitu. Nah, mungkin itu doa yang harus kita tambahkan ya Kang, tidak hanya masuk tapi juga semoga bisa meraih derajat yang tertinggi gitu. Betul. Ya, terima kasih Kang, jazakallah khair atas pencerahannya pagi ini. Ditunggu pertanyaan selanjutnya ya, kami ya. Ya, atur nuhun Eko. Jazakallah khair kepada Dokter Eko, dokter spesialis jantung dan pembuluh ya. Insya Allah kita ada yang masuk nih Dokter Eko. Ustadz ada masuk pertanyaan, Insya Allah dari satu penanya, Pak Uus tadi sudah kontribusi juga di menjawab Al-Mujadilah. Bagaimana Ustadz menanamkan pemahaman Asmaul Husna ini kepada putra-putri kita? Menyamakan persepsi dari dimensi usia yang berbeda, terutama anak-anak usia PG, TK. Ini kan memang lagi banyak nanya gitu kan Ustadz. Umi, Abi, Allah itu katanya bisa ngelihat. Yang seperti tadi disebutkan sedikit ya Ustadz ya. Itu ngena banget tuh sama anak-anak gitu. Umi, Abi, Allah itu sayangnya gimana gitu. Ayah, bunda, nah dan seterusnya. Mungkin bagaimana nih cara kita menanamkan pemahaman Asmaul Husna ini kepada putra-putri kita dengan dimensi usia yang berbeda-beda. Tafadhol Ustaz. Baik. Yang pertama saya kira yang paling mudah dulu ya. Kita mengajak mereka untuk bernyanyi, menghafalkan Asmaul Husna itu sendiri. Itu yang paling mudah karena dari anak kecil sampai orang dewasa, kalau untuk menghafalnya saja Asmaul Husna, insya Allah bisa. Ya. Apalagi dengan berbagai macam nada. Kalau dulu mungkin nadanya, gimana nadanya dulu? Kalau sekarang kan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Ini yang pertama, mengenalkan mereka setidaknya dengan menghafalkan nama. Sama seperti kita mengenalkan mereka dengan Al-Quran. Mungkin mereka nggak paham apa yang mereka baca, tapi setidaknya mereka sudah hafal surat juz 30 dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa mulai dari yang ada di sekitar kita. Peristiwa, kejadian yang ada di sekitar kita. Zikrullah, menyebut Allah dalam segala peristiwa. Contoh misalnya begini, ini segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan Allah, Kalau kita mau ngasih hadiah ke anak kita, atau ngasih reward karena mereka dapat prestasi apapun ya, nah, sama anak saya misalnya Basam, gimana perasaannya? Senang nggak kalau dikasih hadiah sama Abi? Senang nggak kalau dikasih hadiah sama ibu, sama gurunya? Senang banget.
dikasih hadiah sama kita, sama orang tua aja senang. Apalagi kalau yang ngasihnya Allah. Ini hadiah tuh dari Allah. Kalau senang sama orang yang sudah ngasih, apalagi sama Allah. Kalau abi sama umi, kalau bapak sama ibu, kalau ayah sama bunda ngasihnya cuma sedikit. Ini ayah sama bunda dapatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau bagi kita ya, mengaitkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk mendekatkan mereka dengan Asmaul Husna tadi. Contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, sahabat yang Allah muliakan, kalau kita lihat Luqman kepada anaknya, ya, bisa dilihat di surat ke-31 nih, surat Luqman, surat ke-31 betul ya, Luqman. Saat Luqman menasihati anaknya, persisnya di ayat 16. Ya bunayya, ananda, innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Luqman sambil memegang biji sawi, ya, biji sawi yang hitam yang kecil-kecil, sambil diperlihatkan sama Luqman. Nah, sini lihat. Kelihatan nggak nih biji sawi? Kelihatan. Coba lihat. Kelihatan? Kelihatan. Coba dijauhin sedikit. Kelihatan? Kelihatan sih, tapi kecil. Jadi dari pendekatan yang konkret untuk jadi jembatan ke sesuatu yang abstrak. Kelihatan biji sawi? Kelihatan. Kalau jauh? Nggak kelihatan. Nah, kalau ada biji sawi nih ya, terus kita lempar. Tuh ada batu-batu, kita lempar ke tengah bebatuan. Kelihatan nggak biji sawinya? Nggak kelihatan. Ambil lagi biji sawi. Nah, lihat ini biji sawi. Kita coba lempar ya ke atas. Dilempar. Dilempar. Kelihatan nggak biji sawinya? Nggak kelihatan. Sudah kecil, lempar ke atas. Ambil lagi biji sawi satu. Nah, lihat biji sawi. Lempar ke tanah. Kelihatan nggak sekarang biji sawinya? Nggak kelihatan. Kata Luqman, kalau kita nggak bisa melihat, tapi kalau Allah itu bisa melihat itu. Innallaha latifun khabir. Asmaul Husna yang dipilih oleh Allah di ayat ini, Asmaul Husna yang diajarkan Luqman kepada anaknya untuk menanamkan pemahaman latifun khabir, itu praktek langsung dengan biji sawi tadi. Jadi mendekatkan sesuatu yang mungkin abstrak buat anak-anak kita dengan sesuatu yang sifatnya konkret ya, yang mereka bisa lihat langsung. Bunda, ayah, pahala itu apa sih? Kita kasih hadiah. Nih, senang nggak dikasih hadiah? Senang. Nah, seperti itu juga pahala. Kalau kita dikasih pahala, kita pasti bakal senang sama Allah. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Dok, wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan. Dengan intinya ya, dengan sesuatu yang konkret, mendekatkan mereka ke sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Mangga silakan. Masya Allah. Ini satu keunikan dan tantangan tersendiri ya memang menghadapi ananda-ananda ini. Makanya menjadi pengajar di PG atau TK menjadi menarik juga mungkin ya Ustadz ya. Paling luar biasa guru TK, guru SD. Tadinya mau kita sambung dengan doa dan penutupan, namun ada muncul satu pertanyaan ini Ustadz. Masya Allah. Di DM direct message. Dan ini sebenarnya agak mengusik sedikit diri saya pribadi, namun tidak teringat barusan masuk DM ini, Masya Allah, ini fenomena yang ada di masyarakat. Baik, disampaikan saja ya, insya Allah. Ini agak hati-hati mungkin menyampaikannya Ustadz. Titip tanya katanya, penamaan anak dengan Asmaul Husna Ustadz, benar atau seperti apa? Karena saat ini banyak sekali di masyarakat salah dalam penamaan yang menggunakan Asmaul Husna. Insya Allah ini sedikit sharing. Kalau saya pribadi menggunakan beberapa buku referensi untuk memberikan nama, begitu ya, untuk memberikan nama. Dianjurkan menggunakan Muhammad, sangat disenangi menggunakan Muhammad ya, kemudian Abdul, begitu ya Ustadz ya. Kemudian, nah ketika menghadirkan nama Allah di dalamnya, itu hadirkan Abdul di depannya, Abdul begitu ya, karena artinya
hamba begitu. Nah, ini salah satu yang kami di keluarga pahami, Ustadz. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan bahwa Ananda ini, orang ini, anak ini adalah hamba. Begitu. Namun kalau misal memang sudah terjadi, kiranya mungkin baiknya seperti apa, Ustadz? Mungkin itu arah pertanyaannya, atau untuk yang sedang isi nih istrinya gitu, memberikan calon namanya seperti apa tuntunannya. Kalau yang sudah maaf terlanjur atau seperti apa, bagaimana ya triknya ke depan, begitu mungkin Ustadz. Tafadol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat Al-Insan ayat 2 ya. Mangga bisa dilihat Al-Insan ayat kedua. Ada ayat bunyinya begini. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, inna khalaqnal insan, dari setetes mani, min nutfatin, amsyajin nabtali. Setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kemudian ujung ayatnya, faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Sami'an basira sering juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Asmaul Husnanya. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sami'an basira untuk manusia. Untuk manusia. Apa kesimpulannya? Ada beberapa Asmaul Husna yang para ulama menyebutnya bisa digunakan oleh manusia, yang itu juga disebutkan oleh Allah secara khusus untuk manusia. Sami, basir. Contoh misalnya, Allah itu wallahul malikul, ar-Rahmanur Rahimul Malik. Allah itu raja. Hari ini dan dari dulu ya, banyak manusia yang kemudian menjadi Al-Malik, menjadi raja. Bahkan dipanggil dengan Al-Malik, Malik Salman, Raja Salman, dan seterusnya. Hingga kata para ulama, ada Asmaul Husna yang khusus itu untuk Allah dan nggak boleh dipakai oleh manusia, kecuali kalau diawali dengan Abdun, hamba. Ada juga beberapa nama yang ini bisa disematkan atau bisa digunakan oleh manusia. Karena Allah sendiri yang menyematkan itu kepada manusia. Contoh misalnya Al-Malik tadi ya, raja. Walaupun pemaknaannya jangan dibuat sama. Rajanya manusia dengan rajanya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama. Di kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu dapat jabatan julukan gelar Al-Aziz. Al-Aziz. Enggak, nanti silahkan dibaca di surat Yusuf. Nabi Yusuf itu dapat julukan Al-Aziz. Bahkan ada ya, jabatan Al-Aziz. Kalau sekarang mungkin Perdana Menteri lah, kurang lebih begitu. Nah, Nabi Yusuf juga sampai di posisi itu. Sampai di posisi Al-Aziz. Dan dipanggil dengan Al-Aziz. Jadi, untuk beberapa nama, ada ketentuannya harus menggunakan Abdul di depannya. Untuk beberapa nama, itu bisa tanpa diawali dengan Abdul. Nah, ini pembahasannya nanti lain ya. Bagaimana kalau sudah kagok menggunakan nama yang khusus untuk Allah, tapi nggak pakai Abdul di depannya? Maka kalau kita kan biasanya punya kebiasaan ya di Indonesia itu, nama kita itu bukan satu kata, minimal 2 atau 3 kata. Gitu. Jadi minimal kalau kayaknya agak sulit nih kalau harus rubah akta dan seterusnya. Setidaknya panggilannya itu diganti, bukan panggilan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya panggilan yang lain. Misal, sebutlah namanya siapa namanya? Contoh ya, misalnya namanya yang khusus untuk Allah. Raffi, Ustaz. Raffi. Hah? Raffi. Ada nggak? Kalau Raffi, Ustaz. Raffi itu kalau apa ya? Ar-Rafi mungkin ya. Masih dari boleh nama. Ya? Ya, ini yang Ar-Rafi. khusus untuk Allah, yang secara spesifik para ulama menyebutnya dan dalam hadisnya untuk Allah Rahman misalnya. Rahman itu khusus untuk Allah, ternyata dia punya nama ujungnya, misalnya
Contoh misalnya Rahman apa ya? Rahman Saputra misal. Maman Abdurrahman. Misal kalau Seperti itu. Abdurrahman masih bagus. Ada abdunya gitu ya. Juga jangan sampai begini. Namanya sudah bagus Abdurrahman, tapi dipanggilnya Rahman. Gitu. Jadi kalau yang khusus untuk Allah, berikan hak itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal namanya Maman Rahman misal. Sebaiknya yang dipanggil nama panggilannya itu yang dipakai Maman, karena Rahman ini memang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira itu. Yang pertama tadi, ada nama yang memang disematkan oleh Allah untuk manusia, sehingga boleh beberapa nama Asmaul Husna kemudian dipakai untuk nama untuk manusia. Yang kedua, kalau untuk nama yang spesifik bagi Allah, tapi ada nama lain, ada kata lain, kita panggil dengan nama yang lain tadi. Maman Rahman. Panggilnya Maman. Jangan dulu dipanggil Rahman. Yang ketiga, kalau orang Arab memang punya kebiasaan kunyah. Kunyah itu apa? Identitas yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu. Tanpa mengubah nama. Contohnya misal, Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab itu kunyah, panggilan. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Abdul Uzza, penyembah berhala Uzza. Dan Allah nggak mau nama Abdul Uzza itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga ayatnya bukan Tabbat yada Abdul Uzza wa tabba ya. Tapi ayatnya Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Seperti itu. Jadi dengan nama yang lain, dengan kata yang lain dia dipanggil, atau dia punya panggilan yang lain. Dia punya panggilan yang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat, nama apa sih yang disukai itu? Yang pertama, Abdurrahman dan Abdullah. Itu nama pertama yang paling disukai. Yang kedua, nama-nama para nabi, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Muhammad SAW. Yang ketiga, nama-nama para sahabat. Yang keempat, nama-nama yang bagus artinya. Tidak harus bahasa Arab ya. Yang penting bagus. Jadi karena pengen namanya bagus, akhirnya semua anak laki-lakinya namanya bagus. Siapa namanya? Bagus. Oh, bagus. Nama perempuan siapa namanya? Bunga. Oh, bagus. Bagus. Nama panjangnya siapa? Bunga Bangkai. Oh, jangan. Ya. Bunga saja cukup. Seperti itu mungkin, Dok. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, silakan. Masya Allah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 7.00 ya di laptop ini. Sebagian peserta mungkin sudah ada jadwal selanjutnya. Silakan. Ini karena memang setiap kita kajian ya, dulu kita pertama kali, Kamus 2001 punya sejarah dengan Ustadz Ihsan cukup panjang. Kita mulai dari kajian Ramadan ya, nggak salah kajian Ramadan. Nah ini pertanyaan terus bertambah, Masya Allah. Jadi kayaknya disilakan untuk sahabat-sahabat kerabat yang akan izin live duluan. Kita coba masuk satu lagi aja ya. Coba satu lagi pertanyaan, titipan. Kalau titipan ini amanah rasanya kok berat ya. Kenapa ada nama Asmaul Husna yang seolah-olah bertentangan, yang seperti tadi di Kamal itu ya, Ismul Kamal. Ada yang menghidupkan, mematikan. Kenapa harus dibuat seperti itu? Mungkin itu Ustadz ininya, pertanyaannya. Betul begitu ya sepertinya, Dr. Petrin? Pakai baju. Ya, insya Allah dengan bayi. Baik, tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena semua sisi di dunia itu ada ya. Jadi sekilas mungkin seperti yang bertentangan. Tapi justru disitulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya begini, kalau untuk manusia ya, kalau untuk manusia. Ada si fulan yang dia itu baik luar biasa. Ke semua orang baik. Bahkan ke musuhnya juga dia baik. Kira-kira ini contoh sempurna atau tidak?
Ya, kalau ke orang soleh, ke orang beriman, ke orang yang baik, dia baik, itu bagus. Tapi kalau ke musuh, ke yang jahat, dia juga baik, gitu, bukan tegas, bukan melawan dan seterusnya, kebaikannya jadi tidak sempurna. Dia lemah lembut, bagus lemah lembut. Tapi kalau ke penjajah lemah lembut, itu bukan bentuk kesempurnaan. Apalagi misalnya ya, dan seterusnya ya. Dia sabar, bagus sabar itu. Tapi kalau dijajah dia sabar, ya, kemudian keluarganya dizolimi dia sabar, dia nggak bergerak melawan, sabarnya jadi nggak sempurna. Sabarnya jadi nggak sempurna. Ada orang yang ya seperti tadilah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurna, karena beliau mengumpulkan dari dua sisi yang berbeda. Tegas iya, lemah lembut juga iya. Pemimpin hebat iya, tapi jadi rakyat juga pernah beliau. Jadi guru iya, jadi murid juga iya. Berguru ke malaikat Jibril, kemudian mengajar ke para sahabatnya. Ini kalau menganalogikan ke manusia. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Karena kalau tidak dari dua sisi tadi, lalu siapa yang mematikan manusia selama ini? Kalau Allah yang mengangkat saja, lalu siapa yang selama ini merendahkan, menjatuhkan Fir'aun dari kesombongannya? Kalau Allah itu yang maha pertama saja, lalu siapa nanti yang paling akhir, yang menempati posisi paling akhir? Allah juga yang menempati paling akhir. Jadi justru hal tersebut malah menjadi bentuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Dok ya yang saya pahami dari pertanyaan. Mangga silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Satu lagi aja Ustaz, satu lagi. Habis ini kita tutup ya. Kalau perlu di close ini kolom chat ya. Kalau enggak beneran sampai maghrib nanti. Insyaallah. Ustaz, bagaimana nih penamaan yang mungkin berhubungan dengan yang sudah dicantumkan juga pada akte dan sudah menempel pada Ananda, pada orangnya. Asalkan nggak pakai al itu boleh ya, katanya Ustadz katanya. Bagaimana ini Ustadz kira-kira pandangan dari Ustadz Ihsan? Baik. Untuk beberapa nama yang tadi spesifik para ulama dan hadis juga menyebutkan itu hanya untuk Allah, itu hanya milik Allah. Ya. Pakai al ataupun tidak pakai al itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beberapa nama yang spesifik ya. Karena ada yang pakai al, pakai alif lam, ya pakai alif lam, itu juga disematkan ke manusia, tapi bukan nama-nama yang spesifik tadi. Contohnya tadi di surat Yusuf ya, di surat Yusuf Allah menyebut, saya coba lihat dalam surat Yusuf persisnya, surat Yusuf ayat ke-88. Nah, dari ayat surat Yusuf ayat 78 dan surat Yusuf ayat 88. Di surat Yusuf ayat 78, Nabi Yusuf itu dipanggil dengan panggilan Al-Aziz. Qalu ya ayyuhal aziz. Namanya Yusuf. Nggak dipanggil Yusuf, malah dikasih panggilannya, julukannya yang seperti Asmaul Husna. Kemudian di ayat 88, falamma dakhulu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Sudah punya nama Yusuf, tapi Allah mengabadikan panggilannya itu dengan panggilan yang seperti Asmaul Husna dan pakai al lagi. Berarti untuk beberapa Asmaul Husna tertentu boleh meskipun pakai al. Boleh meskipun pakai al. Tapi untuk Asmaul Husna tertentu walaupun tidak pakai al, ini memang spesifik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Baik.
karena ada pernyataan tegas sepertinya memang terstop ya, tidak ada chat sama sekali, Masya Allah. Afwan Jidan, mohon maaf ayah bunda, akang teteh, teman-teman, sahabat kerabat semua, karena kalau katanya mah karena waktu yang memisahkan ya, tidak, waktu itu juga makhluk Allah gitu ya, namun kitanya yang terbatas gitu. Tidak bisa dinyatakan cukup, tidak bisa dinyatakan puas, karena ilmu yang ada di dunia ini sebanyak apapun, sedalam apapun kita belajar, tetap saja ya, semua ilmu yang dikumpulkan di muka bumi ini tetap aja cuman seperti tetesan air yang menetes dari ujung jari yang dicelupkan ke samudra. Betul begitu, Ustadz? Betul. Merasa rendah sekali ya kalau begitu, ya Allah. Maha agung Allah, maha alim, maha berilmu. Apalah kita gitu, apalah kita manusia dengan sepanjang gelar kita, kayaknya nggak akan sampai 99 gelar ya, sampai umurnya 100 tahun juga gitu. Jadi mari kita banyak istighfar, kita bertafakur gitu ya. Insya Allah kita cukupkan dulu kajian kita pagi ini, insya Allah kita sambung lagi nanti sahabat semua. Kita tutup bersama dengan membaca doa dulu mungkin Ustaz. Maaf ini ada background. Enggak Ustaz, kita tutup dulu. Dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Baik, sahabat kerabat semua, sampai kita di ujung waktu kajian kita pagi ini dapat kita cukupkan. Mohon maaf bila terdengar back sound ini ya, sudah mulai aktif pasukannya. Sedikit kabar di salah satu grup. Insya Allah nanti sore Ustadz Ihsan mengisi di senior kami ya, di 99 ya Ustadz ya. Insya Allah di kamus 99 terbuka untuk umum juga ini, mungkin kepada sahabat kerabat semua juga. Ini sama-sama kok, sama-sama dari kajian kamus juga, hanya beda angkatan gitu ya. Kami 2001, ini Akang Teteh panitia penerimaan kami ketika menjadi mahasiswa baru. Topiknya memahami kodo dan koder. Mungkin nanti bisa dicari, bisa diminta linknya lewat yang mendapatkan link ini dari siapa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai kita di ujung waktu ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, bahwa keadaan ini yang mungkin tidak perlu disebutkan namanya, yang kita tahu semua namanya, mudah-mudahan semakin membaik, tingkat penyakitnya semakin menurun, begitu ya. Kekuatan, kesehatan fisik maupun mental kita juga semakin menguat. Dengan berlalunya pandemi, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan berlalu segera pandemi ini, tidak menjadi berkurang apa yang kita sebutkan sebelumnya rame di awal pandemi, yaitu tetap menjaga iman, imun, dan aman gitu ya. Mungkin ini mah salam sponsor kedokteran kayak ini Ustaz. Baik, mungkin dari Dr. Eko ada yang akan disampaikan kepada semua sebelum kita closing dengan end meeting, silakan. Sekali lagi, jazakallahu khair Ustadz Ihsan, atau kita sebut dengan Kang Abe ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya 1 bulan ke depan ya Kang ya. Insya Allah. Nah, insya Allah, jadi kepada para partisipan jangan lupa untuk tetap ikuti kajian berikutnya bulan depan, masih dengan kajian tauhid ya, iman kepada Allah. Nah,
Mungkin itu saja, mengingatkan kepada partisipan yang lain untuk juga jangan lupa berpartisipasi lagi di kajian kakap bakar bulan depan. Mungkin itu saja, Dr. Rahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada pesan sponsor kebaikan lagi ya, insya Allah kita bersama-sama.